kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini di akhir pekan? Saya harap dan berdoa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Sebelum saudara berkegiatan mengisi weekend hari ini, mari kita bersaat teduh, siapkan dirimu, kita masuki hadirat Tuhan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur sebab Tuhan telah membawa kita sampai pada hari ini. Baik Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan baik atas kehidupan kami yang telah membawa kami sampai pada hari ini di akhir pekan. Dan kami akan mengisi dengan berbagai kegiatan. Tuhan kiranya menyertai kami dan selalu memberikan kami perlindungan yang sempurna sehingga kami terhindar dari segala yang jahat. Kami tidak terpapar oleh berbagai virus, kuman, sakit, penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Apa yang kami baca dan dengar dari firman-Mu tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami. Kami lakukan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan membaca di Mazmur 23 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Istri saya akan membacakan bagi kita semua. Terima kasih. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, Mazmur ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Tuhan Gembalaku yang Baik. Di ayat 4 dikatakan begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, di Israel, jalan yang menuju Yeriko dari Yerusalem, ada sebuah lembah yang disebut lembah kekelaman. Nah, di zamannya Raja Daud mungkin telah melalui jalan ini berkali-kali. Beberapa lembah di sepanjang jalan Yeriko menyempit di bagian dasar. Dalamnya sekitar 243 meter. Satu-satunya waktu di mana kita bisa melihat sinar matahari ialah di waktu siang, di siang hari. Dan ketika matahari berada tepat di atas kepala. Nah, di dalam Alkitab, lembah seringkali dijadikan sebagai metafora untuk masa-masa sulit, masa-masa kegelapan, keputusasaan, dan kekalahan. Atau juga bisa digambarkan sebagai ketidakberdayaan. Jadi masa-masa sulit, ya,
atau masa kegelapan atau keputusasaan, kekalahan atau ketidakberdayaan, ini adalah digambarkan oleh pemazmur dengan kata lembah kekelaman. Karena itu di ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, maksudnya masa-masa yang sulit, masa kegelapan, keputusasaan, kekalahan atau ketidakberdayaan. Jadi lembah kekelaman itu menggambarkan masa-masa ketidakberdayaan, masa-masa yang sulit, ya. Nah, di sini ditegaskan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman atau berada di masa-masa yang sulit, masa kegelapan atau keputusasaan, kekalahan atau ketidakberdayaan, pemazmur memberi ketegasan, aku tidak takut bahaya. Mengapa? Sebab dia katakan, engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah saudara, timbul pertanyaan bagi kita sekarang, apakah lembah kekelaman yang dimaksud dalam teks ini? Ada beberapa hal yang perlu kita ingat tentang lembah kekelaman itu. Yakni pertama, lembah adalah bagian dari kehidupan. Amin saudara. Jadi lembah adalah bagian dari kehidupan. Betul? Nah, Alkitab berkata di dalam Ulangan pasal 11 ayatnya yang ke-11, di sana dikatakan bahwa negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Jadi saudaraku yang kekasih, lembah tidak bisa dihindari. Betul? Jadi lembah itu tidak bisa dihindari saudara dalam hidup ini. Saudara, saat ini kita bisa saja sedang mendaki keluar dari lembah kesukaran, atau sedang berada di tengah-tengah kesukaran, atau akan menuju yang namanya lembah kesukaran lainnya. Karena inilah yang namanya kehidupan. Kita tidak bisa menghindari lembah kesukaran, tetapi sebaliknya kita bisa melewati lembah itu dengan kuasa dan pertolongan Tuhan. Amin. 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 Nah, saat ini kita berada dalam situasi masa-masa yang sukar dan pandemi ini masih berlangsung saudara ya. Belum dicabut status pandemi COVID-19. Mungkin kita bertanya, apakah ini sebuah lembah kekelaman? Saya bisa berkata, ya, bisa. Tapi saudara, jangan takut. Sebab ada gada dan tongkat Tuhan yang akan menolong kita melewatinya. Dan sudah kita lewati 2 tahun lebih. Sekarang ada varian baru lagi, XBB katanya begitu ya. Nah saudara, tidak perlu takut sebab Tuhan beserta dengan kita. Amin. Jadi pertama yang harus kita ingat dalam hidup ini bahwa lembah adalah bagian dari kehidupan. Nanti ke depan COVID ini adalah bagian dari hidup kita. Dan kita akan hidup berdampingan secara damai dengan COVID-19. Ini akan menjadi penyakit biasa ya, ketika Anda flu, demam, ya, sesak napas, ini akan menjadi hal yang biasa. Ya. Jangan takut. Bahkan hari-hari ini adalah masa-masa yang sukar karena ekonomi yang dipengaruhi oleh dolar yang makin naik ya saudara ya, harga dolar yang makin naik, dan juga
pengaruh kenaikan harga minyak dunia, ya. Ini akan mempengaruhi semuanya, ya. Tapi tidak perlu takut. Ada Tuhan yang menyediakan seluruh kebutuhan kita. Amin. Amin. Yang kedua, saya mau katakan bahwa lembah terjadi pada semua orang. Amin. Lembah terjadi pada semua orang. Bahwa penderitaan itu adil, saudara. Kenapa? Sebab penderitaan itu bisa terjadi kepada semua orang. Baik orang bebal ataupun orang percaya. Hal-hal baik terjadi pada orang jahat juga. Ya kan? Dan hal buruk juga terjadi pada orang baik. Kita berada di dunia yang sudah rusak, yang sudah hancur, yang sudah jatuh ke dalam dosa. Sebab itu kita punya yang namanya masalah. Tidak ada hidup yang tidak punya masalah. Tetapi untuk menyelesaikan masalah tanpa masalah adalah di dalam Yesus Kristus. Tidak ada yang kebal dari yang namanya kesukaran. Tidak ada yang bebas dari yang namanya rasa sakit. Tidak ada yang kebal terhadap masa-masa yang sukar. Semua kita bisa mengalami hal itu. Ya kan? Tidak ada yang mengarungi hidup ini tanpa masalah kehidupan. Karena itu di Mazmur 34 pada ayatnya yang ke-20 di sana ditulis begini, saudara, di Mazmur 34 ayatnya yang ke-20 dikatakan, Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. jadi kemalangan orang benar itu banyak, bukan sedikit, saudara. Namun ada Tuhan. Amin. Ya kan? Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi Tuhan yang akan melepaskan kita dari semuanya itu. Jadi perlu diingat, saudara, bahwa lembah terjadi pada semua orang. Oke? Yes. Bukan hanya orang jahat tapi juga orang benar. Bukan hanya kepada orang fasik tapi juga kepada orang percaya. Betul? Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin. Yang ketiga, saudara, lembah tidak bisa diprediksi. Jadi lembah itu menggambarkan masa-masa yang sukar, ketidakberdayaan, dan seterusnya. Ya kan? Nah, itu tidak bisa diprediksi. Kita tidak dapat memprediksi virus corona mewabah di dunia ini dan di Indonesia. Ya kan? Ya. Kita tidak pernah merencanakan kedatangan virus ini. Sama seperti penyakit. Kita tidak pernah berencana sakit. Ya kan? Walaupun orang sudah masuk asuransi kesehatan, tapi orang selalu berusaha untuk tidak sakit. Ya kan? Tidak ada orang yang merencanakan bahwa dia akan sakit di bulan depan. Ya. Saudara, kita hanya berusaha untuk hidup sehat, bukan berencana sakit dan menderita. Kita tidak dapat mengatur waktunya. Masalah biasanya membuat kita lengah. Faktanya, lembah dan masalah kita biasanya datang pada saat terburuk, ketika kita tidak punya waktu, ketika kita tidak siap, dan saat tidak nyaman. Tidakkah akan lebih mudah jika kita bisa menjadwalkan semua lembah kita dalam hidup? Ketika kita tertidur, kesehatan kita baik, ya, dan tidak ada yang mengganggu, ya kan?
Nah karena itu saudaraku yang kekasih, Amsal 27 ayat 1 di sana mengatakan, mengingatkan saudara dan saya, Amsal pasal 27 Ayat 1. ayat pertama dikatakan, Psalm 27. janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Iya kan? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Ya. Tetapi kita berharap ada Tuhan yang memberikan kita kemenangan di hari esok. Amin. Itu harus kita tanamkan di dalam diri kita bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Yes. Ada Dia yang selalu membawa kita di jalan yang berkemenangan. Amin. Yang keempat, saudara, lembah itu hanya sementara. Jadi masa-masa yang sukar, ya, masa-masa kita tidak berdaya itu hanya sementara. Kita tidak akan tinggal dalam pengalaman lembah selama-lamanya. Semua masa sukar ada masa berakhirnya. Jadi ada expired date, ya. Ada masa berlakunya begitu ya. Masa sukar itu seperti terowongan. Ya kan? Kayak ketika kita masuk terowongan, ya ada kegelapan. Sehingga kalau kita setel mobil kita secara otomat lampunya akan nyala kan. Tetapi sesudah keluar terowongan itu kan ada terang lagi sehingga lampu mobil kita kembali mati. Ya kan? Jadi masa sukar seperti terowongan yang hanya sesaat. Kita tidak masuk terowongan semuanya tampak gelap, ya. Tetapi ada terang di ujung terowongan. Kita ingat saudara, setiap kali kita masuk ke dalam terowongan ada terang di ujung terowongan tersebut. Ini harus kita ingat. Ya mungkin sekarang ini terowongan sudah diberi lampu, ya kan? Tapi itu pun tidak cukup ya kalau di waktu siang ya saudara ya, kecuali malam. Ya. Nah saudaraku yang kekasih, di 2 Korintus 4 ayat 17 di sana dikatakan bahwa sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi semua penderitaan kita terhitung ringan dibandingkan dengan kemuliaan kekal. Dan masa sukar menolong kita untuk membangun iman kita. Kalau kita memberikan respon yang benar terhadap penderitaan, maka hal tersebut akan memberikan keuntungan yang bersifat kekal. Pengalaman lembah kita yang sementara akan membantu kita memperoleh kemuliaan kekal yang jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Demikian kata Alkitab. Ya kan? Hal ini membawa pada poin berikut, yaitu yang kelima, lembah ada tujuannya. Ya. Tuhan punya alasan membawa kita melewati lembah. Apakah itu kekecewaan, patah semangat, depresi. Tuhan selalu memiliki alasan di belakang itu semuanya. Amin. Amin. Karena itu di 1 Petrus pasalnya yang pertama pada ayat 6 dikatakan,
Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bukan satu pencobaan dikatakan di sini, atau beberapa pencobaan, tetapi dengar baik, baca kembali ayat tadi, berbagai macam pencobaan. Jadi ada banyak macam pencobaan. Ada lembah yang menyangkut keuangan, ada lembah yang menyangkut masalah emosi, ada lembah yang berhubungan dengan sebuah relasi, ada lembah yang berhubungan dengan kesehatan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Amin. Yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Haleluya. Coba baca di 1 Petrus pasal 1 ayat 6. Ya. Kita baca ulang saudara ya. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai percobaan. Pencobaan terus ayat selanjutnya. Ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pengalaman lembah kehidupan bukan sesuatu yang kebetulan. Tetapi dengar baik, Tuhan ingin membangun iman kita dalam lembah kehidupan. Karena itu teruslah jalani lembah ini, sebab Tuhan punya rencana dalam setiap lembah yang kita lewati. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami diingatkan bahwa setiap kami harus melewati lembah kekelaman, dan setiap orang punya lembah kekelaman masing-masing. Yesus. Baik itu yang berhubungan dengan ekonomi, Amin. berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan relasi, berhubungan dengan pekerjaan, rumah tangga dan seterusnya. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan meninggalkan kami. Amin. Kami percaya bahwa Tuhan beserta sehingga kami tidak takut. Kini kami tahu bahwa lembah adalah bagian dari kehidupan yang harus kami jalani dalam hidup ini. Lembah itu terjadi pada semua orang. Bukan hanya kepada orang fasik, tapi juga kepada orang benar. Tetapi bagi orang benar ada Tuhan yang selalu menolong. Oh, haleluya. Lembah tidak bisa diprediksi. Kami tidak bisa memprediksi kapan datangnya persoalan. Tapi Tuhan sudah memberi isyarat kepada kami supaya kami berjaga dan berdoa. Lembah hanya sementara. Kami tahu bahwa penderitaan, masalah itu sifatnya sementara. Tidak untuk selamanya. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Kini kami tahu bahwa lembah ada tujuan. Tuhan membawa kami melewati lembah dengan maksud untuk memurnikan iman kami. Berkati kami semua, berkati sahabat Galilea yang sedang berencana mengisi kegiatan akhir pekan hari ini. Tuhan berkati, lindungi mereka semua, tidak celaka, tidak diserang oleh COVID-19, tidak mengalami hal-hal yang buruk
pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan menjadi bagian kehidupan semua sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network. Amen. Berkati hari ini menjadi kegembiraan bagi setiap kami dan sukacita memerintah atas hati dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amen. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.